Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pairing Cat 6. Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram bergemuruh yang dikirim dari langit biru. Seruan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya adalah leluhur dari klan Luo? Dia datang secara pribadi? Sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sementara semua orang ribut, orang tua abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang telah datang. Mereka buru-buru dan dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Hati keduanya tertawa getir saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita muda tertua untuk memecahkan liontin giok darah jantungnya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan hal ini karena masalah sekecil itu. Tidak heran nenek moyang datang begitu cepat. Sepertinya dia mengira wanita muda ini telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwa. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang perkasa bahkan tanpa kehadiran amarah. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada salam keduanya sebelum tatapannya segera beralih ke wanita muda berpakaian merah. Dia menghela nafas lega ketika melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, amarah melintas di matanya. Pandangannya beralih ke kelompok Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Anda seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon, bukan? Kakek, mereka membuli cucu perempuan. Kamu harus mencari keadilan untukku." Sebelum menunggu kelompok Xiao Yan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera menjadi kempes saat melihat pria tua berjubah biru itu. Air mata membasahi pipinya. Keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan gadis yang lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata dokter peri kecil juga membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu muncul. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan. "Kamu tidak ingin jarimu?" Dokter peri kecil bertanya dengan samar ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada dokter peri kecil tanpa ampun. Ki. Cukup banyak suara angin deras muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu saat mereka menampakkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Unyali Anda benar-benar hebat sehingga Anda berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon." Ekspresi Xiao Yan akhirnya mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Apalagi, mereka berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah bintang 5 elit Douzong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan. Lupakan dokter peri kecil yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan Douzong bintang 6. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka tidak boleh menyalahkan dia karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, para penatua sepertinya tidak lebih baik. Dokter peri kecil melirik pria paruh baya yang telah berbicara sebelumnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju dan aura megah yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. "Seorang elit Douzong?" Banyak seruan terdengar di jalan.
Tatapan tertegun segera melihat kembali ke wanita berpakaian polos itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda Do Uzong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah memucat sedikit. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Do Uzong. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seseorang. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang gelap dan aneh di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City? Gadis Xiao Yao ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya saya perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Luo kita. Tatapan leluhur klan Luo yang memandangi wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi lebih tegas saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiaoyan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. HMPH, cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajarkan untuk menjadi lebih sulit diatur dariku, Ziyan melirik nenek moyang klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiao Yan dengan cara seperti itu. Hak apa yang dimiliki gadis ini, dengan payudara besar dan tanpa otak? Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Skivi Kotsiyan. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Do Huang? Seorang Do Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun? Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui hati leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani untuk melihat ke sisi lain. Dari aliran pemikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Aku yang dulu akan memuridkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Nenek moyang klan Luo menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, kembalikan Xiao Yao. Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini tidak ada artinya, tapi itu juga. Perlakukan itu sebagai pelajaran yang dipelajari. Pasangan ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa getir sebelum maju ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani mengomel ketika dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Percayalah. Ekspresi Xiao Yan tenang saat melihat pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara yang lemah. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh, semua mematuhinya. Teman ini, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan senyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena wormhole? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya. Wajahnya cukup sopan. Ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata.
Jumlah orang yang bisa dirawat oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari seseorang. Saya sadar bahwa Wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan Tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya. Sungguh menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku yang dulu tidak akan bertele-tele. Masalah wormhole kota Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta nona muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke dokter peri kecil, menangkupkan kedua tangannya, dan membuat permintaan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Penghargaan. Xiao Yan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika wormhole dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil memasukinya. Kalau tidak, tidak ada wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, akan lebih baik untuk membantu tergantung pada situasinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak bahagia jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya semakin pekat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, kenapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luo saya terkenal dengan perdagangan monster core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya yang lama memperbaiki wormhole, saya yang lama akan memberinya peringkat 7 monster core. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesiesnya. Apa yang kamu katakan? Inti monster pairing cat 7? Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya secara acak, bolehkah aku tahu jika klanmu memiliki inti monster binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit? Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster naga racun naga skorpion peringkat 7. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya. Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan Luoku tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, itu memiliki peringkat 61. Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Peringkat 6? Mata Xiao Yan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas saat mendengar kata-kata ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.